Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, kita mulai kembali pelajaran kita, yaitu kita mengulang pelajaran lama. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang idofah. Maka dia ada tiga di sini ya Bu ya. Idofah, ini, ini al-idofah. Ini yang kita ketahui bahwa idofah itu adalah dua kata benda ya Bu ya. Jadi kita iniin idofah. Hmm, idofah ini rumusnya saya bikin di sini. Rumusnya adalah mudhof. Hmm, mudhof nih ditambah dengan mudhofun ilaihi. Oke. Hmm, ini rumus dari idofah. Dia mudhof ditambah mudhof ilaihnya. Idofah ini dua kata benda. Dia adalah ini ya semuanya. Keduanya saya bikin di sini. Dia adalah isim. Kedua-duanya adalah isim ya ibu-ibu ya. Berarti isim ini dia ada terbagi yaitu kata benda, ada kata sifat. Namun di idofah ini yang dipakai adalah kata benda. Jadi nggak ada kata sifatnya ya ibu ya. Ini yang dipakai adalah kata mudhofnya kata benda, mudhofun ilaihnya kata benda juga. Jadi di dalam dua ini dia memakai kata benda berarti tidak ada kata sifat, tidak ada kata kerja. Mudhof ini konsepnya adalah nih di mudhof ini konsepnya adalah tidak memakai ini konsepnya kita bikin di sini di mudhof konsepnya tidak memakai alif lam ya Bu ya. Ini dia tidak memakai alif lam. Berarti kalau dia di awal berarti dia tidak boleh memakai alif lam. Kemudian baris akhirnya itu tidak mesti fathah dan apa, tergantung di mana posisinya nanti. Jadi bisa berubah-berubah posisi apanya, bisa berubah-berubah harakat akhirnya. Jadi ketentuan yang pastinya adalah mutaf itu tidak boleh memakai alif lam. Terus kemudian untuk mudhafun ilaih, nih mudhafun ilaih. Untuk mudhafun ilaih, kakak Fatimah Zahra, Fatimah, Fatimah. Oke, maaf Ibu. Untuk mudhaf ilaih, yaitu dia harus, jadi ininya adalah dia harus memakai alif lam, kemudian baris akhirnya itu adalah kasrah. Berarti dia pertama memakai alif lam, yang kedua dia adalah kasrah. Atau lebih tepatnya dia itu dalam keadaan apa namanya? Hmm, kasrahkan ini apa istilahnya? Dimajrurkan gitu. Jadi ini kasrah lebih tepatnya ini kasrah. Hmm.
Nah, ini kondisi ini apa ya Bu ya? Ini rumus yang jelasnya untuk idofah. Maka contohnya idofah yaitu karena dia kata benda berarti butuhnya dua kata benda. Kira-kira ibu-ibu boleh memberi contoh nggak dari idofah? Boleh Ibu Nur? Yaitu silahkan Bu Nur kasih contoh bentuk dari idofah. Hmm. Eh, Madrasah tuh Hmm, al madrasatu. al-kabiri, Madrasatu. al-kabiri. Nah, sekarang saya tanya Ibu Oh, Al-Kabir. Kabir artinya jangan, jangan. Sifat itu sifat. Tunggu. ah, Eh, Madrasah kabir tuh artinya kabir besar. Kata sifat Ustaz Jentara. nah, sekarang kalau kabir adalah kata sifat, apakah bisa masuk kepada ciri-ciri idhofah? Tadi kita Tidak, tidak, katakan tidak. berarti Dua tidak kata bisa benda. Mm. ya, dia berarti harus keduanya kata benda berarti Sekolah, sekolah. hmm, madrasah itu bisa jadi kata benda yang lainnya bisa kita cari madrasah bagaimana ya? Sekolah. Nama orang boleh Ustazah? Boleh, Bu, bisa. Karena mau kan benda juga ya, Bu. Ya. Madrasah tuh Fatimah tuh. Oke, madrasatu Fatimatum. Nah, maka kita bikin nih Fatimah. Fatimah apakah kata benda, Bu? Iya. Kata benda ya. Iya, berarti Iya. Iya. Nah, di sini kira-kira syarat dari idofah kedua-duanya isim sudah adakah, Ibu? Sudah Sudah, ada, sudah. sudah ada. Berarti sudah ada. Hmm. Kalau sudah ada, berarti kita ngambil lagi syarat dari mudhof. Mudhofnya, mudhofnya tidak memakai alif lam. Apakah sudah benar di sini bahwa mudhof tidak boleh memakai alif lam? Sudah. Sudah. Baik. Al-madrasah Di tuh. mudhofun, Madrasah. ya, di mudhofun ilai, dia harus memakai alif lam. Apakah sudah benar ini dia memakai alif lam? Tidak memakai Tidak pelang karena orang. Iya, karena nama orang. Kalau dia tidak orang. nama orang, maka dia harus memakai alif Alif. Alif lam. lam. Iya, oke. Jadi di sini sudah ada syaratnya. Kemudian dia harus kasrah. Apakah Fatimahnya sudah bisa dikasrohkan, Ibu? Oh, Mati. madrasah. Fatimah tetap nggak berubah ya Ustazah. Fatimah tuh atau Hmm, Fatimah. hmm. Kalau untuk nama, dia bisa jadi bisa dikasrohkan. Berarti menjadi Fatimah tuh. Fatimah. Berarti madrasatu Fatimah. Mati. Nah, jadi keduanya ini bisa menjadi idofah. Karena Fatimah itu tidak ada yang menghalanginya untuk dia bisa jadi kasroh ya Bu ya. Kecuali untuk alif lam karena dia adalah nama orang makanya tidak pakai alif lam. Jikalau dia nama orang tidak nama orang baru memakai alif lam. Dari sini kita sudah bisa paham ya Bu ya bentuk idofah. Kira-kira bisa paham ya Bu Nur? Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Coba boleh Ibu Ila bikin contoh dari idhofah. Silahkan Ibu. Suara Ustazah tadi nggak kedengaran Ustazah. Oh, nggak kedengar ya Bu? Kecil banget Iya, ya suara saya ini. iya. Baik-baik. Maaf ya Bu ya. Yang di bagian mananya yang nggak kedengar tadi Bu? Di sini jelas Yang Ustazah. oh jelas ya. Oh, berarti handphone Heeh. saya ya. Di sini jelas banget suaranya Ustazah. Oh, berarti handphone saya bermasalah. Baik.
Kira-kira tadi di Bu Ila yang di bagian mana yang nggak kedengar biar saya ulangin dikit. Sesudah Fatimatu Madrosatu Fatimati yang tadi itu saja. Dari situ Ya, suaranya nah ketika kecil lah. Oke, ini Madrasatu Fatimati. Jadi kan tadi syarat dari mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih berarti yang kedua ya Bu, dia harus memakai alif lam. Tadi dibilang bahwa karena nama orang maka dia tidak memakai alif lam. Kemudian dia harus kasroh nih, dia harus kasroh. Berarti ini Fatimatu menjadi Fatimati. Maka dia bacanya Fatimati gitu kan. Karena itu syarat dari mudhofun ilaih. Jadi maka jadi madrasatu Fatimati. Nah, seperti itu Bu ya. Baik, Ibu Ila, kira-kira ada pertanyaan Bu? Sementara belum ada Ustazah. Ya, baik. Kalau belum ada, silahkan Ibu kasih contoh Bu. Untuk mudof. Kacamata. Miratun. Kacamata digabung saja ya. Bisa miratun, kacamata apa Bu? Miratun Oh, aini. kacamata. Kaca maksudnya ini ya, Bu ya. Kalau kacamata kan bahasa Arabnya nazarah ya, Bu. Langsung di Oh, ini dengan nazar. nazar. Ya. Berarti kacamata Ali gitu ya. Ya, kacamata Ali berarti Nazar. nazarah. Ya, Nazaratu Ali. ya. Mungkin maaf Ibu bisa contoh dengan tidak menggunakan nama orang ya biar kita bisa membedain ya Bu ya dengan kata Iya. benda dengan kata Oh, benda. baik. Kacamata apa ya? Kacamata lawannya. Atau mungkin Kacamata bisa jadi kalau atau bibu gitu Ustazah. bisa Bu. Atau bibu nazara, tabib ya, itu berarti kacamata dokter ya Bu ya. Nazara. Oke. Nazara. Ini tabibu atau bibu atau bib Atau bibi. Atau bibi. alif lam atau tidak? Alif lam. Atau bibi. Atau bibi. Oke. Atau bibi. Nah, di sini sudah lengkapkah syarat dari idofah? Sudah Ustazah. Sudah ya Bu ya. Berarti bacanya adalah nazaratu at-tabib. Atau bibi. Ya, kira-kira dari sini ibu-ibu bisa paham ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada Ustazah, cuman masih kurang ngafal kosakata. Di kosakata aja ya Bu ya. Ya, belum hafal banyak nama-nama kata benda. Baik. Nah, tapi secara umumnya sudah bisa dipahami ya Bu ya. Punya bentuk dari idofahnya. Insya Allah Ustazah udah paham. Insya Cara Allah menulisnya juga. Ustazah. Oke, kalau kita sudah paham, baik. Eh, ini idofah ya Bu ya. Kita mulai ke man'ut dulu ya Bu ya. Baik, kita Manut yang hapus. belum. Ya, berarti ini ingat ya Bu ya, idofah itu kata benda dengan kata benda ya Bu ya. Sekarang naat. Nah, maka kita akan memahami ya Bu ya, naat itu. Naat adalah ini kata benda. Dia terdiri, naat adalah terdiri dari isim ya Bu ya. Naat ini terdiri dari isim yang mana dia rumusnya adalah pertama man'ut dulu ya Bu ya.
man'ut. Ditambah na'at. Berarti na'atnya yang kedua ya, Bu ya. Ditambah jadi rumusnya adalah na'at tambah man'ut ditambah na'at nih. Ini rumusnya. Oke. Maka ini kita ketahui ya, ini adalah kata sifat. Jadi na'at adalah kata Putus-putus ya. sifat. Ya, ini kata sifat. Dia termasuk isim juga ya, Bu ya. Berarti rumusnya adalah man'ut. Maka man'ut ini dia terdiri dari isim, tapi isimnya adalah dengan menggunakan kata benda ya, Bu ya. Isim, tapi dia adalah kata benda. Isimnya adalah kata benda. Nih saya iniin di sini kata benda. Oke. Nah, yang kedua, rumusnya adalah ini dia isim juga, tapi isimnya dengan kata sifat ya, Bu ya. Isim tapi kata sifat. Nah, jadi yang tadi idofah adalah kata benda keduanya, yang di naat dia adalah kata sifat. Salah yang terakhirnya yang keduanya ya, Bu ya. Nah, berarti nih rumusnya adalah man'ut ini apa namanya? Tidak apa namanya? Man'ut itu dia tidak terlalu beraturan semuanya. Cuman si naat ini akan mengikut kondisi man'ut. Jikalau man'ut memakai alif lam, maka naat harus memakai alif lam. Jadi ibaratnya kalau untuk memudahkan pemahamannya atau memudahkan untuk mengingat, si naat ini adalah orang yang paling setia ya, Bu ya, yang paling setia dengan pasangannya. Ibaratnya kalau untuk ini sehidup semati. Jadi ingat aja Bu, kata setia yang sehidup semati. Kalau punya ragu ntar gitu kan. Bagaimana kesetiaannya? Yaitu apabila si man'ut ini alif lam, maka si naat harus memakai alif lam. Jikalau man'ut tidak memakai alif lam, maka si naat tidak memakai alif lam. Jikalau man'utnya adalah muzakkar, maka si naatnya harus muzakkar. Jikalau si naatnya adalah ini mu'annas, maka si naatnya harus mu'annas. Jikalau si man'utnya adalah mufrad, maka si naatnya juga harus mufrad. Jikalau man'utnya adalah jamak, maka si naatnya harus jamak. Jadi semuanya itu ikut, yaitu harus sama. Ya, inilah sistem dari naat dan man'ut. Jadi dia tidak boleh terpisah ya, Bu. Jadi ingat aja dia harus setia. Contohnya yaitu maka kita cari contohnya yang bentuknya kata benda pertama, kemudian kata keduanya adalah sifat. Sifatnya di sini si naat ini menjelaskan kondisi si man'ut. Sifatnya si man'ut. Bagaimana sifatnya si man'ut? Contohnya al-hakibah punya ya. Al-hakibah. Hakibah artinya Tas. yaitu Tas. ya artinya adalah tas. Hakibah artinya adalah tas. Al-hakibatu artinya tas. Maka tadi kita katakan bahwa si naat dan man'ut dan naat ini dia harus setia. Karena si man'ut ini memakai alif lam,
maka secara otomatis si naat harus memakai alif lam. Maka kita bikin alif lamnya di sini. Al-haqibatu, maka kita bikin Al-jadi. alif lam. Nah, bagaimana kita ingin mensifati atau menjelaskan kondisi si hakibah? Bisa jadi hakibahnya besar, berarti kita ambil kata Al-kabir, sifatnya, yaitu kabi, Habib. Kabiru. Atau kabi, baru bisa Ustazah. Baru. kabir Baru. dulu ya, Bu ya. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwasanya dia Muannas. adalah ini ya, Bu ya, Mana? kata Dia itu. karena dia harus setia ya, Bu ya, harus setia kedua-duanya. Nah, maka al-haqibatu Al-kabiratu. ini karena dia adalah mu'anats, maka Kabiratun. timna'nya harus juga mu'anats. Muannas. Maka Kabiratu. kita tambahkan Kabiratun. dengan kata tamarbutoh yang menunjukkan dia mu'annas. Nah, dia kan karena apa setia tadi, karena batu adalah dia ditaruh pakai doma, maka di sini harus pakai doma. Karena dia harus Al-kabiratu. setia nih semuanya, jangan dipisahin ya gitu ya, Bu ya. Jadi akan menjadi al-haqibatul kabirah. Kabirah. Ya, al-haqibatul kabirah. Tas yang besar. Yang seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Ini bentuknya mu'annas. Jadi dicari aja. Yang keduanya itu adalah kata sifat. Boleh kita kasih contoh lagi ibu-ibu yang lain yang ingin membuat contohnya. Tadi habis Bu Nur, Bu Ila, nomor 3 berarti Bu Nini. Silakan Ibu Ya, kasih ya. contoh dari bentuk naat. Al-maktubu al-maktubul jadidu. Iya, Ya, al-mak, Maktubu, mak, maktubul maktabu ya Bu ya. oh Al-maktabu, maktabu. Al-maktabu, maktabu, tabul jadidu. gimana dia tadi Bu konsepnya? Dia harus setia. Kalau dia Ya, memakai alif pakai lam berarti yang harus pakai alif lam juga. Maktubul, ya, ya. berarti Al-maktabul al-maktabul jadidu. berarti memakai alif Alif lam. lam, ya. Al-maktabul Jadidu. kita tambahkan jadi, nah jadi kenapa harus jadi kok nggak jadi datu Bu? Yang di yang manutnya juga pakai u saja, pakai doma. Iya, karena manutnya dia adalah muzakkar, maka naatnya mengikut ke muzakkar ya. Hmm, oke. Nah, kira-kira dari sini contoh ini bisa dipahami ya Bu ya naat, atau ada pertanyaan yang bikin ragu? Contoh lagi Ustaz. Berarti maat itu saja doma dengan doma harus doma semua ya. Doma semua kasar Iya, wasal kalau semua dia gitu. ya harus sama ya Bu ya. Kalau umpamanya Ya. kasroh di awal, berarti yang keduanya harus kasroh juga. Jadi kalau fathah yang pertama, maka yang keduanya harus fathah juga. Nah, jadi harus disamain ya Bu. Kira-kira dari sini bisa dipahami ya Bu ya, insya Allah ya Bu. Allah lanjut lagi Ustaz. Berarti kalau sudah bisa dipahami, kita ambil ke mubtada lagi ya Bu. Oke. Nih, al-mubtada di sini. Oke. Al-mubtada ini rumusnya adalah
mubtada khobar ya Bu ya. Rumusnya adalah ini jumlah ismiyah, yaitu jumlah kalimat yang terdiri dari isim. Rumusnya adalah mubtada nih Bu. Mubtada ditambah khobar. Nah, yang keduanya adalah khobar. Oke. Oke, sabar. Oke, jadi ini rumusnya ya Bu ya, mubtada dan khobar. Dia di mubtada ini dia semua dari isim ya Bu ya. Isim berarti isimnya adalah isim. Bedanya adalah yang mubtada'nya isimnya adalah isimnya kata benda ya Bu ya. Kalau untuk mubtada dia harus kata benda. Boleh kata bendanya domir, isim isyarah, atau nama orang, atau benda gitu. Yang jelas ini adalah dia kata benda. Yang kedua, khobarnya dia harus isim. Khobarnya harus isim. Khobarnya isim, tapi isimnya itu boleh digunakan kata benda. Boleh kata benda, boleh menggunakan yaitu kata sifat. Jadi ini bedanya. Yang tadi kan satu-satu ya Bu ya, kata benda aja, yang satu lagi kata sifat. Nah, yang ini boleh keduanya, boleh kata benda atau kata sifat. Ini di mubtada ya Bu ya. Boleh kata sifatnya. Nih, boleh kata benda, boleh kata sifat. Kemudian untuk mubtada itu rumusnya adalah tadi idofah itu tidak memakai alif lam kan Bu ya kalau untuk idofah. Tapi untuk mubtada dia harus memakai alif lam. Nah, dia harus alif lam nih untuk mubtada ya Bu. Tadi kan tidak idofah, bedanya ya mubtada ini dia memakai alif lam. Kalau idofah tidak memakai alif lam. Jadi kalau ibu pakai alif lam di awal berarti ini adalah mubtada ya, berarti bukan idofah. Yang kedua, kondisinya adalah marfu. Marfu itu kalau dia mufrad berarti dia yaitu dengan domah. Salah satunya ya Bu ya, dengan domah di akhir ini salah satunya. Domah di akhir, jadi marfu. Dia harus marfu. Kemudian untuk mubtada ini boleh muzakkar, boleh muannas dan sebagainya. Cuman yang berlaku pasti itu adalah memakai alif lam untuk kata benda, kecuali nama orang, isim isyarah, atau domir. Nah, selain dari itu memakai alif lam. Nah, kalau untuk domir, nama orang, kemudian isim isyarah tidak memakai alif lam. Untuk khobar, bedanya nih Bu, kebalik ini ya, mubtada dengan idofah. Nah, yang untuk khobarnya tidak boleh memakai alif lam. Nah, kan kerasa ya Bu ya, mubtada dengan idofah kebalik. Nah, kalau idofah yang keduanya memakai alif lam. Kalau mubtada ini dengan khobar yang pertamanya yang memakai alif lam. Kemudian dia harus marfu juga, marfu di akhirnya ya Bu ya. Marfu yaitu dengan salah satunya dengan domah di akhirnya. Oke. Kemudian yang ketiga, si khobar ini mengikut ke si mubtada. Jikalau mubtada'nya mu'annas, maka si khobar mu'annas. Jikalau mubtada'nya adalah muzakkar, maka khobar muzakkar. Jikalau dia mufrad, maka khobarnya mufrad. Nah, jadi dia ngikut ya Bu ya, hampir sama dengan kondisi naat. Cuman bedanya rumusnya yang ini untuk mubtada. Contohnya saya bikin yaitu al-tolib. Ini Bu.
At-thalibu ini contohnya dari saya. At-thalibu. Jadidun. Nih, jadidun. Kalau dilihat sekilas ya Bu ya, ini hampir sama dengan betul nggak Ibu? Karena nih jadidu adalah kata sifat. Nah, maka Kata kalau sifat, kita iya. lihat sekilas dia adalah kayak naat. Nah, betul Naat. nggak Ibu-Ibu? Iya. Nah, betul ya. Cuman karena kita tidak mengasih dia alif lam, maka posisinya menjadi mubtada khobar. Tapi kalau kita kasih dia alif lam, maka ini adalah naat. Nah, itu Naat. aja bedanya. Ya, Bu ya. Iya sih. Iya. Iya. Jadi itu beda. Kalau umpamanya kita nggak alif lam, berarti ini jadi mubtada. Cara mengartikannya untuk mubtada adalah ada sisipan kata adalah. Yang kayak gini. Pelajar itu adalah baru. Berarti pelajar ini adalah pelajar yang baru, gitu Baru. kan ya Bu ya. Jadi ini mengkabarkan, menjelaskan kondisi si pelajar itu bagaimana dia baru, pelajarannya misalnya murid baru gitu kan. Berbeda dengan naat. Nah, ini saya coba mengartikan ya Bu ya. Terasa nggak bedanya sama Ibu ya? Kalau mubtada mengartikan pelajar itu adalah pelajar Yang baru. Kalau cara mengerti naat, pelajar yang baru. Beda nggak Ibu? Kalau naat ada sisipan kata yang gitu kan. Yang Nah, baru. pelajar itu nih mubtada cara mengartikannya pelajar itu adalah pelajar baru atau murid baru. Ada kata adalahnya. Nah, kalau naat pelajar yang baru. Ada kata yangnya. Nah, kerasa nggak bedanya, Bu? Iya, iya. Terasa yang baru. Beda. Itu baru. Kerasa kan, Bu ya? Bedanya. Iya. Kalau Jadi, khobar kalau menjelaskan. mubtada ini dia menjelaskan kondisinya, menceritakan kondisinya, bisa jadi ini kita bingung kan, Bu ya? Siapa itu? Gitu kan. Terus Ini dijawab sama teman, adalah pelajar itu adalah pelajar baru gitu kan. Dia adalah murid baru gitu kan. Nah, ini berlaku mubtada khobar. Tapi ketika punya ujuk-ujuk ada guru masuk ke kelas, dia nanya, siapa pelajar yang baru di sini? Tunjuk tangan gitu punya. Kan beda kan Bu ya? Makanya kan dia Karena masuk itu ke sudah kelas. Gurunya masuk ke kelas. Kemudian gurunya nanya, siapa murid ya, siapa murid baru di sini? Nah, beda kan Bu, maknanya dengan pelajar itu adalah pelajar baru dengan murid yang baru, beda kan Bu? Nah, itulah beda dong, perbedaan mubtada khobar. Jadi mubtada ini tidak ada sisipan adalah dia tidak boleh memakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam, maka fungsinya berubah menjadi naat. Nah, naat. begitu. Kalau umpamanya kalau dibuang alif lamnya, maka dia menjadi mubtada. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, Ustaz. Insya Allah paham. Jadi pelajar yang baru ini untuk mubtada, maka kita kasih contoh sama-sama kata benda keduanya, oke? Yaitu kalau sama-sama kata benda, contohnya adalah sama kata benda. Atau haza ini kan kata benda juga Ibu ya. Haza, oh, Ibu nih. Haza, oh, Ibu. Oke. Ini haza dia tidak memakai alif lam karena dia adalah isim isyarah. Maka menjadi haza. Maka yang keduanya kita tidak memakai kan alif lam. Maka ini jadi dia mubtada jadi khobar dia. Haza
dia adalah muzakkar, maka tolib itu adalah muzakkar. Jadi sama-sama muzakkar. Maka ini adalah mubtada. Ini adalah pelajar. Atau ini saya menjelaskan ada orang berdiri di samping saya. Kemudian saya jelaskan ke yang lain. Ini dia adalah pelajar. Nah, dia masih sekolah gitu. Dia masih pelajar. Nah, seperti itu. Hadza talibun. Jikalau umpamanya saya tambah alif lam nih di kata tolib ini. Saya tambah jadi alif lam. Maka berubah posisinya menjadi dof. Nah, kenapa? Karena yang memakai alif lam, isim yang memakai alif lam di yang keduanya, yang pertama tidak adalah idofah. Maka artinya menjadi adalah pelajar ini. Nah, jadi paham kan Bu ya? Pelajar Ya. ini. Nah, paham Ibu maksudnya? Maka Ya, dia menjadi pelajar. idofah. Nah, kalau Idofah. ditambahkan alif lam. Nah, Alif kalau lam. kita buang alif lam, maka dia menjadi mubtada. Jadi cara mengatakan ini adalah pelajar. Nah, itu kira-kira bedanya. Kira-kira dari Berarti sini kalau bisa gitu. Mm-mm. kalau idofahnya Ustazah berarti at-tolibi jadinya. Iya, kalau umpamanya idofah dia kita pakai alif lam di sini kan Bu ya. Umpamanya kita tambah alif lam di sini. Maka jadi tolibi dia bukan menjadi tolibu. Ah, seperti itu. Nah, kita buang alif lamnya. Kalau kita buang alif lam maka menjadi tolibu. Maka dia menjadi mubtada khobar. Kira-kira dari 3 pelajaran tadi bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? Insya Insya Allah. Allah Ustaz. Ya, ada pertanyaan yang bikin ragu Ibu-Ibu? Ah? Jumpa contoh lagi baru paham sekali. Oke, kita bikin contoh lagi. Kita hapus ini semuanya ya Bu ya. Kita dalam rangka ini. Maka saya bikin contoh kayak gini. Al-baitu nih, Al-baitul ma'mur. Kira-kira ini Man'ut, Baitul Ma'mur. Ini berarti man'ut, Idofah. man'ut. ya naat man'ut, rumah yang dimakmurkan gitu kan, yang dimakmurkan. Berarti rumah itu dimakmurkan banyak orang karena memakai alif lam berarti dia adalah man'ut. Man'ut. Kalau al-baitu makmur berarti dia menjadi Mubtada khobar. iya menjadi mubtada khobar. Rumah itu adalah makmur. Rumahnya itu adalah banyak apa dibangun orang itu banyak diinin orang gitu ya Bu ya. Nah, rumah itu Kalau adalah idofahnya, makmur atau dibangun ya Bu ya. Oke. kalau idofahnya Ah, ah. baitu al-ma'muri gitu. Iya, kalau ini berarti alba itu makmuru jadinya. Kenapa makmuru? Karena Ma'muri. na'an makut kan Bu ya. Al-Ma'mur. Kalau ini dia menjadi apa? Alba itu makmur. Ini menjadi apa dia? Yang kedua Mubtada ini. Menjadi khobar. mubtada. Mubtada Mubtada khobar berarti alba itu berarti makmurnya baris ru. di akhirnya apa? Ru. Kenapa ru Bu? Karena dia Karena marfu' dia, ya. ya karena dia marfu. Seperti itu ya Bu ya. Contohnya lagi al hmm, kalau saya bikin ini Baitul Makmur. Berarti ini Marfu itu apa Khobar. artinya Ustazah? Marfu. apa Bu?
Marfu itu artinya Doma, apa? doma. Doma. Itu ya sebentar saya jelaskan ya Bu ya. Pas agak setelah inilah saya jelaskan ya Bu, Ya, karena itu ya butuh Ustazah. konsentrasi untuk menjelaskannya. Baik, Ustazah. Makmuru ya. Nah, kalau ini Baitu Makmur ini apa nih Makmur, posisinya Ibu? dofa, makmuri Nah, berarti. itu Al-makmur. ya berarti menjadi Baitul Makmur. Makmuri. Baitul Makmuri. Artinya Makmuri. ini ya kan ini sering kita dengar ya Bu ya nama masjid Baitul Makmur gitu kan Bu ya. Nah, berarti ini adalah idhofah. Jadi nama masjidnya adalah Makmur, Bait Makmur gitu ya Bu ya. Dari sini bisa dipahami ya Bu, insya Allah. Insya Allah kalau ada kasih contoh paham Ustazah. Tapi kalau bikin contoh sendiri masih kurang kata-katanya. Masih agak Itu bingung. karena ini masih terkendala ini kayaknya Bu, masih terkendala Apalagi kosakata kayaknya. kata-kata. Iya, masih terkendala. Kalau Makanya contoh kalau dengan Al-Quran boleh Ustazah. iya, ya, karena terkendala Contoh-contoh. masih terkendala kosakata Ibu. Nanti lama-lama karena udah banyak kita apa ya, udah banyak punya kosakata, insya Allah jadi paham jadinya. Biasanya akan mudah kita membuat contoh-contohnya. Kemudian saya ingin menjelaskan tadi marfu itu ya Bu ya. Ya, Ya, Ustazah. oke nih. Ya saya hapus ini ya Bu ya, biar Ya, kita ini. Ustazah. Ya. Oke. Ini Rob ya Bu ya. Di sini saya masuki sedikit tentang ya Rob biar kita nggak ragu. Ini butuh konsentrasi karena banyak pembahasannya ya Bu ya. I'rab, i'rab adalah tanda baca di akhir kalimat. Nah, jadi tanda baca di akhir kalimat itu ada pertama namanya marfu atau rofa, ya, marfu atau rofa. Nih, yang apa saja tanda marfu itu, yaitu tanda marfu itu dengan salah satunya adalah domah di akhir. Nah, terus atau wow di akhir, wow dan nun di akhirnya ya Bu ya, wow. Kemudian ada dengan alif di akhirnya. Nah, di alif, kemudian wow, koma, alif, Nah, ini tandanya ya Bu ya, ini tanda marfu'. Jadi kalau umpamanya doma, waw di akhir, kemudian alif di akhir, berarti itu tanda marfu'. Kemudian ada namanya tanda baca di akhir kalimat itu dengan mansub atau nasab ya Bu ya. Mansub yaitu tanda bacanya adalah dengan menggunakan pertama yaitu fathah di awal nih. Fathah atau ya di akhirnya atau kasrah di akhirnya. Nah, ini tanda baca mansub ya Bu ya. Kemudian ada tanda bacanya namanya majrur. Hmm, Majrur atau dijarkan. Maka tanda bacanya adalah dengan ya di akhir atau kasroh di akhir. Ini untuk majrur. Nah, yang kedua, yang ketiga, keempat, yaitu i'rab atau tanda baca majzum. Nah, majzum, ini tanda baca majzum, yaitu dengan tanda bacanya di akhir, yaitu dengan nih Bu, dengan sukun di akhirnya, itu majzum ya Bu ya, sukun di akhirnya. Terus, aduh, nah ini tanda baca di akhir ya Bu ya. Jadi ketika saya bilang ini harus marfu gitu, saya bilang kan Bu, maka kita akan mencari tanda bacanya. Kalau enggak Doma, doma, kalau enggak wow. waw, kalau enggak alif. Nah, Alif. itu berarti tandanya ya Bu ya.
Atau saya bilang dia harus mansub. Saya bilang berarti tanda baca yang ini nih harus mansub. Maka kita harus mencari antara tiga ini. Berarti baris akhirnya kalau nggak fathah, kalau nggak ada ya, kalau nggak kasroh di akhirnya. Seperti itu kira-kira. Itu saya bilang majrur, dia harus dimajrurkan. Ya, berarti kalau majrur bacanya di akhirnya harus dengan kasrah atau dengan ya. Nah, seperti itu kira-kira. Contohnya gini ya, Bu ya. Kayak saya bilang tadi, mubtada khobar, mubtada dia marfu. Nah, karena saya bilang marfu, maka tolib ini kan kita belum tahu apa barisnya ya, Bu ya. Tolib ini apa? Belum tahu kita. Cuman dikeedahkan bahwasanya mubtada dia harus marfu. Nah, khobarnya harus marfu juga gitu kan Bu. Nah, maka kita udah tahu kita oh marfu berarti mubtada. Nah, berarti kalau dia marfu berarti kita memilih tanda baca yang tiga ini. Berarti kita ambil nih yang domah ini. Berarti dia menjadi tolibu. Nah, kemudian tadi dibilang juga bahwa khobar dia harus marfu ya Bu ya. Berarti tanda bacanya juga kita ambil nih yang domah ini. Berarti menjadi togiru. Kira-kira begitu Bu. Ya, Ustazah. Ya, syukran Ustazah. Ya, Kalau yang maaf Ustazah, kalau yang tanwin beda lagi. Akhiran tanwin. tanwin ini enggak ini lagi Bu. Tanwin itu nanti lawannya itu dengan alif lam. Jikalau Oh dia iya. alif lam, maka dia tidak boleh tanwin. Maka nih kayak gini Bu, tolibun enggak boleh dia menjadi atau tolibun. Nah, karena dia memakai alif lam. Ini Alif lam. shagir karena dia tidak memakai alif lam, maka dia harus tanwin. Jadi menjadi shagirun. Nah, seperti itu. Marfu' tapi tanwin gitu ya. Bertanwin. Marfu Doma tanwin. tanwin. Karena apa? Karena dia tidak memakai alif lam. Jadi tanwin Alif itu lam. lawannya nanti ketika dengan alif lam ya, Bu ya. Iya, Ustazah. Nih dari sini ada pertanyaan Ibu-Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Lanjut Ustazah, insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya, Bu ya. Oke, kita pakai ini. Oke, kemarin kita halaman berapa kemarin ya Bu Hazatufa? Ini udah ya Bu ya 48. Ini udah ya. 48 Ustazah Iqra au uktub itu Ustazah kemarin. Iqra waktu. Nah, itu Yang ini Ustazah. ya. Itu. Ini Hai, lagi. itu. Ini lagi ya Bu ya. Hai itu Ustazah. Tanwin. Oke. Tamarin. Oke. Iqra waktu. Iqra artinya bacalah, waktu artinya tulislah. Nih, Muhammadun Qadimun. Maka kita preteli dulu ini ya, Bu ya. Ini karena dia terdiri dari tiga. Kita kira ini idofah, naat atau naat atau mubtada khobar kira-kira ya, Bu. Muhammad Qadilun Qadim. Muhammad ketolibun Muhammad. Qalibun qadimun. Kayaknya idof itu Ustazah. Karena yang keduanya kan alif lam ya. Di Begitu. sini gini ya, Bu ya, Muhammad berarti dia nama orang ya, Bu. Nama orang berarti kata benda. Isim Isim. berarti kata benda ya, Bu ya. Qalibun dia artinya adalah kata benda juga. Berarti kata benda ketemu dengan kata benda ini ada kemungkinan kalau nggak dia Idof. idofah, kalau enggak dia adalah ada Ustazah. gitu kan Bu, karena Hai. dia sama kata benda. Cuman masalahnya tolibnya nggak dikasih alif lam. Oh, berarti yang kedua, jikalau tidak memakai alif lam, berarti dia adalah mubtada Mubtada. khobar. Mubtada. Ya. Mubtada khabar.
Karena dia tidak memakai alif lam kan Bu ya. Oh, berarti ini adalah mubtada khobar. Berarti Kemudian tolibun. ya, berarti Muhammadun, berarti ini barisnya adalah Muhammadun Thalibun karena sama-sama mabdu kan Bu. Muhammadun Thalibun. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah qadimun ini adalah kata sifat. Berarti posisinya sebagai apa? Nah, di sini. Naat jadinya. Maka ya jadi naat. Berarti ini adalah naat, ini adalah maf'ul. Nah, jadi kita pisahkan. Ini adalah mubtada, yang Enggak. ininya adalah khobar. Khobar. Nah, ini mubtada, yang ini khobar ya Bu. Cuma khobarnya, posisi atau kondisi khobarnya adalah dalam keadaan naat Naat seperti itu. man. Ya, dia adalah naat jadi, nah karena dia adalah tolibun tadi ini sebagai khobar, berarti kalau khobar berarti marfu. Kalau marfu berarti domah, berarti kan Bu ya. Nah, Iya. posisi naat tadi kita jelaskan si naat itu setia. Nah, kalau tolibunnya adalah muzakkar, maka si naat ini Laki-laki. adalah muzakkar juga. Jikalau dia marfu, maka si naat ini jadi marfu. Maka Marfu. bacanya jadi qadi Qadimu. karena dia harus setia. Jadi Muhammadun Thalibun Qadimun. Nah, di sini kira-kira ibu-ibu ragu nggak? Sebentar saja, dicerna dulu. Muhammadun Muhammad. tolibun qadimun. Muhammadun tolibu qadim. Ya, Mubtada. Muhammad adalah murid lama gitu kan Bu. Jadi ini mubtada'nya ini bendanya yang akan jelaskan, akan diberitakan bagaimana si Muhammad itu adalah seorang pelajar gitu kan Bu. Dah. Berarti tolib ini menjadi khobar. Kemudian si khobarnya ingin menjelaskan pelajarnya pelajar yang lama atau pelajar baru. Nah, dia jelaskan, dia perpanjang dengan menggunakan kata naat. Ya, dia Muhammad adalah pelajar yang lama. Nah, jadi posisinya menjadi naat, tapi dalam kondisi sebagai khobar. Kira-kira begitu. Oh, berarti tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ustazah. Maksudnya dalam satu kalimat itu ada mubtada'nya, ada khobarnya, ada naat. Naatnya kayak gitu Boleh. Ustazah ya. Oh. Ya, boleh. Boleh. Nah, jadi yang jadi masalah itu adalah Bu dalam membuat kalimat. Nih, dalam bahasa Arab ya Bu ya. Dalam bahasa Arab tuh membuat kalimatnya itu ada dua. Pertama, yang terdiri dari isim. Nah, berarti disebut dengan ismiyah ya Bu ya dalam membuat kalimat. Maka kalau untuk membuat kalimat ismiyah ini, maka dia terdiri dari mubtada dan khobar. Maka dia terdiri dari mubtada khobar. Yang kedua, dalam membuat kalimat di dalam bahasa Arab namanya fi'liyah. Fi'liyah ini adalah kata kerja ya Bu ya, kata kerja. Berarti di dalamnya itu harus ada kata kerja. Nah, di sini kan nggak ada kata kerja. Muhammad bukan kata kerja. Thalib juga bukan kata kerja. Dia berarti terdiri dari isim, berarti kata benda. Berarti ini kalimat yang kita bikin ini berarti adalah kalimat ismiyah. Karena dia terdiri dari isim dan isim. Tapi kalau kita tambahkan di sini ada kata kerjanya, Bu, berarti ini kalimat yang kita bikin bukan kata benda lagi, tetapi kita menggunakan kata kerja. Di dalam kata kerja, dalam kalimat kata kerja itu rumusnya terdiri dari subjek, seperti bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Kalau subjek kan ada siapa melakukan, pokoknya ayah. Ayah bagaimana?
mencuci. Mencuci kata kerja kan Bu ya. Nah, berarti ayah apa cuci oleh ayah? Yaitu benda. Bendanya apa? Yaitu mobil. Berarti mobil itu sebagai objek gitu kan. Sedangkan kalimat ini tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya sebagai kata benda. Dan tidak ada objeknya yang akan dilakukan sebagai penderita dari kalimatnya. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah, kalimat yang terdiri dari isim keduanya. Begitu. Jadi apa namanya? Wacana besarnya adalah jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada, kemudian terdiri dari khobar. Di dalam mubtada itu bisa dimasukkan idhofah, bisa dimasukkan na'at. Begitu juga khobar. Di dalam khobar itu bisa dimasukkan idhofah, bisa dimasukkan na'at. Nah, kira-kira Ibu paham? Sedikit. Hai Ustazah. Ya, contohnya ini ya Bu ya. Hadarsun nih, Ada hadarsun sahal. Ya Ibu, dar sahal. Ada darusun sahal. hadarsun sahal. Ini adalah pelajaran yang mudah. Nah, ya Bu ya. Berarti haza ini adalah sebagai Isim isyarah kata benda. ya kata benda. Berarti terus kita lihat yang keduanya dulu Bu. Dia memakai alif lam atau tidak? Tidak, berarti ini mubtada. Berarti kalau dia tidak Mubtada. memakai alif lam berarti menjadi Mubtada. berarti dia menjadi mubtada. Berarti mubtadanya nih kita ambil keduanya. Berarti mubtadanya dalam kondisi sahal ini kata sifat enggak Bu? Arti sahal itu adalah mudah. Sifat. Sifat. Berarti adalah ini mubtada, ini khobar. Berarti khobarnya kondisinya adalah dalam keadaan Na'at. ya. Jadi darsu sahlu tulisannya. Sahal, sahlun. Berarti hadza darsun karena berarti harus Sahlu. Berarti darsun sahlun. Hadza Sahlun atau sahlu Ustazah? sahlun. Gimana Bu? Tanwin sahlun apa sahlu Ustazah? Sahlun nih Bu, karena dia tidak memakai tanwin kan, tidak memakai alif lam kan ya. Darsun, hadza darsun sahlun. Ini mubtada, hazanya mubtada, darsun sahlun sebagai khobar. Kita ganti nih Bu, contohnya nih dari sini ya. Haza saya ganti nih seperti ini. Haza, kemudian adarsnya itu saya pakaikan alif lam. Berarti idhofah. Haza darsu sahlu. Saya iniin. Haza ini idhofah enggak? Ini Ibu tadi Bu Nur bilang ini idhofah. Benar enggak Bu ini idhofah? Kalau ad-darsi pakai kasroh. Ada. Iya, haza darsi. Dan Benar enggak ini idhofah sebagai idhofah? Ada enggak syarat-syarat idhofah di sini? Ada Ada yang alif pertama lam. dua kata benda Ya, pakai alif ada. Karena yang keduanya memakai alif Alif lam. lam. kasroh. Dia kata benda pelajaran. Berarti dia kata benda kan Bu ya? Kalau umpamanya disebut dengan naat, dia bukan kata sifat yang keduanya. Tapi ini dia adalah kata benda. Berarti ini adalah idhofah. Kalau mau dibilangkan dia mubtada khobar, yang khobar seharusnya nggak boleh memakai alif lam kan Bu? Ini pakai alif lam. Oh, berarti ini adalah idhofah. Maka idhofah ini nih hadzal darsi dia dalam kalimat menjadi mubtada. Bagaimana kondisi mubtadanya? Yaitu
mubtada'nya dalam kondisi idhofah, yaitu hadzal darsi, pelajaran ini. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Maka setelah mubtada harus ada khobar. Berarti yang keduanya itu adalah Khobar. khobar. Dia nih, berarti sahlu ini khobar. Bagaimana tadi kaidah khobar? Khobar itu harus kan dia, dan tidak Oh, boleh sahlu. memakai alif lam. Tanwin. Nah, di sini sudah ada kriteria dari khobar. Berarti cara bacanya adalah sahlun. Hadzal darsi sahlun. Sahlu. Nah, beda ya, Bu ya. Ini cuman perkara alif lam saja. Nah, merubah kaedahnya. Padahal sama-sama hadzal. Darsunya di sini ada darsu, di sini ada sahlu, di sini sahlu. Cuman perkara alif lam tadi merubah fungsinya semuanya. Jadi ini menjadi idhofah. Pelajaran ini adalah mudah. Beda kan, Bu? Artinya ini adalah pelajaran yang mudah. Beda nggak, Bu, maknanya? Belajar ini Beda. 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 Seperti itu kira-kira. Di sini agak bingung ya, Bu ya? Hai, bingung Ustazah. Bingung Bu Arini ya. Masih agak bingung Ustazah. Hai, iya, itu kan Putar-putar. harza adasi. Sahlun itu tanwin. Tanwin belakangnya juga Ustazah. Iya. Nah, kenapa tanwin? Di Hai. sini ya Bu ya. Kenapa tanwin? Nih, mubtadaun gitu kan, mubtada tanwin karena dia khobar. Kalau khobar kan nggak boleh pakai alif lam kan, Bu? Nah, pakai tanwin. Hai. Berarti itu tadi tuh dia itu melepuh. Berarti tadi itu ada. Berarti kalau dijadikan Ini kita ambil di sini, Bu. Kira-kira nih, kalau Ibu masih bingung kita ambil. Coba Ibu satu-satu deh, Bu Nur. Ini gimana, Bu Nur? Coba Bu Nur aja apa pahami. yang mana Dua tuh? berarti Dia. Dua tobibu. tobibun. Tobibun. Jadi Menjadi dia murid baru. Nah, Coba dia satu-satu. adalah iya. Satu-satu biar bisa dijelasin Ustazah di mana ininya itunya gitu. iya, oke Bu Nur, silahkan. Berarti huwa ini sebagai apa, Ibu? Dia menjadi Isim. apa? Sebagai Isim. apa dia? Isim. Isim. Nah, berarti dia sebagai apa namanya, idhofah kah, naon manqut kah, atau mubtada? Ini mubtada. Mubtada. Dari mana dia mubtadanya, Ibu? Karena di awal, karena yang kedua nggak pakai alif lam. Di tobibun. Karena yang kedua tidak memakai alif lam. Berarti ini adalah mubtada. Mubtada. Oke. Berarti atau bib ini dia menjadi Khobar. khobar tobib. Nah, bagaimana kondisi khobarnya? Berarti kondisi khobarnya antara dua ya. Kalau enggak dia naat, kalau enggak dia idofah. Berarti At-tobibu jadidun. dia menjadi apa nih, Bu? Berarti menjadi Menjadi mubtada. ya, Mubtada habis khobar. mubtada yang pertama, ya Jadi ini naat. jadi khobar ini mubtadanya berarti ini Khobar. khobar ya, Bu ya. Khobar. Tapi khobarnya dibikin dalam bentuk naat ya, Bu. Naat. Ya, Karena dalam sama-sama bentuk
Tanwin. Iya, karena ini yang keduanya jadidun artinya baru. Nah, berarti kata sifat. Berarti kata Iya, sifat sifat. mungkin di idofah karena kalau idofah ada kata benda keduanya kan Bu. Nah, berarti ini adalah Naat. Naat ma'an'ot. Naat. dari situ bisa pahamnya. Lanjut Ibu Ila. Ibu Ila, coba Ibu Iya, ini Ustazah. dari nomor 4. Abbas. Nah, coba Ibu baris isi seluruhnya. Abbas tajriru sahiru. Tajiru, Berarti pedagang. abasi, abasu, abasa. Bentar Ustazah. Tajriru berarti kata sifat ini ya. Mubtada. Tajir artinya adalah itu Kaya. pedagang. Abasu jadi tajiru. Abasu Bas, tajir, tajiru syahirun. sahirun, tajirun, sahirun. Karena tidak memakai alif lam ya, Bu, ya. Berarti Abbas ini sebagai Mubtada dan Mubtada, tajirun sahirunnya berarti khobar. ya tajirun, sahirunnya adalah khobar. Khobar. Khobarnya dalam kondisi apa Ibu? Naat. Ma'an'ot. Bukan mubtada Ustaz. Bukan naat. Berarti naat mah Karena dia kata sifat. Sahir artinya terkenal. Tajir artinya Sifat. pedagang. Kaya. Sahir terkenal. Terkenal berarti kata sifat atau kata benda? Kata sifat. Kata Kata sifat. sifat. Naat dia. Oke, kalau dia kata sifat berarti dia Berarti sebagai doma semua nanti. iya Kata doma semua jadinya Bu ya. Berarti dia iya, menjadi doma semua dari naat. berarti dia menjadi Bernaat dan naat saja kabarnya naat. ya menjadi menjadi naat. Jadi berarti ini mubtada, ini khobarnya dalam keadaan naat. Naat. Kalau ini mubtadanya dalam keadaan Idofah. ya, Itu. Bu, ya. Dalam keadaan idofah. Dalam kondisi seperti ini bisa kan dipahami ya Bu ya? Iya saja nyasar-nyasar. Insya Allah. Masya Allah. Ustazah, itu kan bentar Bu. saja. Yang di hazihi, yang itu contoh yang tadi ada tanwin di belakang itu Ustazah. Yang hazihi Gimana? nah, itu kalau yang ini paham saya Ustazah. Ini tanwin kan, karena nggak ada alif lam. Nah yang di sini Mm-mm. adarsi sahlun. Kenapa dia tanwin Ustazah sementara di situ ada alif lam? Yang mana Bu? Yang haza Kan darsu hai, ini. hai itu Ustazah. Karena dia man'ut. Ya. Bentar Mbak, sebentar Umi, saya mau Ustazah jelasin dulu. Mungkin ada yang lain belum paham Bu. juga. Maaf. Ibu yang Hai. saya jelasin yang Yang ini, yang ini. yang bawah itu Ustazah. Kalau yang Haza atas itu darsu kan ini. hai. Kalau yang atas itu kan karena apa sih istilahnya kalau man'ut itu kan memang harus kalau yang sininya tanwin, yang belakangnya juga harus tanwin kan Ustazah. Naat itu Mm-mm. ya. Ini Nah ya. terus yang di bawah, yang di bawah itu apa namanya? Dia sudah depannya alif Hmm. lam, belakangnya tanwin gitu Ustazah. Begini ya Bu ya. Nih, tadi posisinya adalah nih haza ini saya ingin membedakan untuk memudahkan ibu-ibu ya. Haza ini kan dia isim isyarah. Berarti isim isyarah ini kemudian darsun sahlun. Nah, dari darsun kita akan melihat bahwa darsun ini dia tidak memakai alif lam. Berarti jikalau ada dua kata benda, yang satunya tidak memakai alif lam, seperti kita lihat kriteria tadi ya, Bu ya. Oh, berarti yang kedua ini adalah khobar. Karena khobar tidak memakai
alif lam. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian berarti ini adalah mubtada gitu kan. Berarti ini khobar. Kenapa kita katakan darsun ini khobar? Karena dia kedua setelah benda. Ini benda juga, ini benda juga. Nah, sedangkan benda kedua tidak memakai alif lam. Nah, syarat yang dalam kriteria yang tiga tadi yang tidak memakai alif lam yang di benda keduanya berarti adalah khobar. Berarti udah kita cut. Ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Cuman antara darsun dan sahlun tadi ada di situ ciri-ciri dari naat. Bagaimana ciri-ciri naat? Ya, darsun adalah kata benda, berarti man'ut kata benda kan Bu. Sahlun adalah naat atau kata sifat. Oh, berarti kalau ciri-cirinya ada kata sifat dan ciri-cirinya sama bahwa di naat itu adalah setia, yang ini darsunnya adalah muzakkar, kemudian dibikin sahlunnya juga muzakkar gitu kan Bu ya. Nah, karena sama-sama ciri-cirinya kayak itu, oh sedikit di sini kita sudah pahami, oh berarti ini adalah naat man'ut berarti karena ciri-ciri naat man'ut ada di sini. Kemudian karena dia khobar, sebagaimana kita bilang bahwa khobar itu tidak boleh memakai alif lam. Nah, di situ ada kaidah lagi. Sesuatu yang tidak memakai alif lam, maka dia adalah tanwin. Maka karena darsun ini tidak memakai alif lam, maka dia adalah tanwin. Maka menjadi darsun. Kenapa sahlun menjadi tanwin juga? Kan tadi na'an man'ut. Na'an man'ut harus mengikut semuanya dalam man'utnya. Nah, karena Hai, darsun Ustazah. tanwin, maka sinaannya juga tanwin. Seperti Tanwin. itu ya, Bu ya. Yang saya tanyakan yang di bawah sini, Ustazah. Haza, adarsi, Mm-mm. sahlun itu yang contoh yang paling bawah itu, Ustazah, yang saya tanyain. Yang di Hai. sini, ini kan gini ya, Bu ya. Haza adalah kata benda. Darsu juga kata benda. Tapi si darsu ini saya bikin pakai alif lam. Kita kembali ke kaidah tadi lagi, Bu. Kaidah yang ada di 3 tadi. Jikalau kata benda bertemu dua kata benda, kemudian kata benda yang keduanya memakai alif lam, berarti dia termasuk apa, Ibu? Idofah. Idofah. Berarti dia adalah idofah. Oh, berarti ini satu kata ini. Nah, berarti dia adalah idofah. Idofahnya ini rangkup kecilnya ya, Bu ya, idofahnya. Berarti ruang lingkup besarnya dia adalah sebagai mubtada di dalam kalimat. Ya, Bu ya, dalam kalimat. Berarti ini adalah mubtada. Berarti ketika sudah ada mubtada, pasti kita akan mencari khobar, ya enggak, Bu? Iya. Mana ya khobarnya gitu, karena di dalam mubtada pasti ada khobar, kita akan mencari khobarnya. Ini ada kata sahlun. Di sahlun itu dia tidak memakai alif lam dan tidak juga memakai tidak memakai alif lam ya, Bu ya. Nah, kita ketahui bahwasanya si khobar itu memang tidak memakai alif lam. Maka dari situ kita tandai, oh ini berarti tanda-tanda khobar ada, dia tidak memakai alif lam. Nah, si khobar itu karena dia tidak memakai alif lam, maka kondisinya adalah dia tanwin karena tidak di alif lam. Maka dia menjadi sahlun. Nah, jadi mubtada yang ini menjadi khobar. Kira-kira bisa dipahami, Bu? Bisa, Ustazah, bisa. Insya Allah, Ustazah. Mudah-mudahan tidak lupa lagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya, Bu ya. Alif lam itu mempengaruhi posisi. Ini gara-gara alif lam ini kan, Bu, darsu yang seharusnya di awalnya menjadi khobar, dia pindah menjadi mubtada hanya gara-gara dars ada alif lam tadi. Akhirnya dia menjadi begitulah fungsi dari alif lam itu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya, Bu ya. Tadi sampai di Ibu apa tadi, Bu? Sampai Bu Ibu Ila kayaknya tadi, Ustazah. Saya udah, baru ya sampai saya, Ustazah. Ibu Ila udah ya, Bu ya. Udah, Berarti Ustazah. Ibu Nini lagi ya, Bu ya. Boleh Ibu. Nih dari kata
Kan Hmm. ini Bu. Nah, coba Ibu. Nomor berapa saja? Nah, Nomor olah itu ya saja. iya. Ini atau ini lagi atau ini aja Bu. Injilizia, oke Bu. Injilisi, sebentar. Mm-mm. Injilisiatun, lagotun. Ibu dia memakai alif lam Ibu, berarti nggak iya. boleh kan? Oh enggak, ya enggak pakai alif lam saja. Indilatu, lagotun, so Lugatun, soab soabat soabatun ya. Soabatun, lugatun, sobatun, ya, sobatun. lugatun, batun, berarti Ya sudah bahasa Inggris. Ah, berarti bahasa saja. Inggris ini sebagai apa di sini, Bu? Suaranya hilang saja. Mm-mm. Saja. Iya, Ibu. Ibu ini Injilizia ini berarti suara saya kedengar ya, Bu ya. Nah, Iya. Injilizia ini berarti sebagai apa di sini, Ibu? Injilisi. Eh, Mubtada ya saja. Ya, sebagai mubtada. Kemudian kabarnya mana, Ibu? Lakotun, so 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 batun ya. So batun, kobar ya Hmm, saja. Ya, so'batun menjadi Saja. ya, Bu. Suaranya hilang-hilang. So'bat. Oh, kurang dengar ya. Lughatun berarti menjadi lughatun berarti menjadi Kobar, oh, kobar ya saja. khabar. So'batun menjadi Naat ya saja. ya Kobar, menjadi naat. naat. Berarti khobarnya adalah lughatun dalam kondisi naat. Iya. Injilizia adalah menjadi Mubtada. ya. Insya Allah kita pahami ya, Bu ya. Dari pelajaran yang di sini bisa kira-kira Ibu paham, Bu, perbedaan semuanya antara mubtada, khobar, dan isim. Atau perlu penjelasan lagi? Insya Allah paham Ya, saja. kalau insya Allah ya, Bu ya. Oke, kalau umpamanya paham, kita ini kan artikan ya, Bu ya. Saya hapus. Oke, nah, oke. Tamarin ini latihan. Iqra waktu. Nih, saya ingin Muhammad Qadimun. Muhammad adalah pelajar lama. Yang kedua, adzalika rajul mudarrisun jadidun. Apakah laki-laki itu, apakah zalika rajul, laki-laki itu, nih, adalah guru baru, gitu kan. Apakah laki-laki itu adalah guru baru? Nah, rojul berarti laki-laki, mudaris adalah guru, jadidun adalah baru. Apakah laki-laki itu adalah murid atau guru baru? Oke. La, tidak. Dia adalah dokter Saja. baru. Nah, ya Bu ya. Ini tobib artinya dokter, jadid artinya baru. Oke. Hada darsun sahlun. Ini adalah pelajaran. Sahlun artinya mudah ya, Bu ya. Ini Oke, adalah pelajaran yang mudah. mudah ya, Bu ya. Karena dia ini naat mat'ud menjadi khobar ya, Bu ya. Ini adalah pelajaran yang mudah. Kemudian abad adalah tajir. Tajir berarti pedagang. Sahirun terkenal. Ini Abbas adalah pedagang yang terkenal.
Oke. Bilal. Nah, si Bilal adalah insinyur. Kabir artinya besar. Bilal adalah insinyur besar, atau kalau dalam Terkenal. bahasa Arabnya tua, gitu ya. Si Bilal itu adalah apa namanya, insinyur tua, yang sudah tua Oke. atau yang sudah apa namanya, yang sudah berumur, gitu. Injilizia adalah bahasa yang sulit. So'bah ini artinya sulit. Ibu-ibu boleh diartikan di buku masing-masing. Kemudian kemarin kita pahami kalau di awal kalimat berarti artinya apa, ya Bu ya? Apakah engkau laki-laki yang Kaya. kaya? Berarti ini adalah naat man'ut karena Man'ut. sama ya Bu ya, pertama dan keduanya. Oke, la ana rojulun fakirun, tidak. Saya adalah laki-laki yang sederhana. Fakir itu sederhana atau fakir tidak sederhana ya. punya. Nah, berarti ini naat man'ut lagi. Kenapa naat man'ut? Karena sama. Ini fakir, Sama. ini kata sifat. Ini kata benda. Al-Qahirah, Kairo artinya Madinah Kabiratun adalah kota besar. Ya, kota yang besar. Oke, anta mudarisun qadim. Apakah engkau adalah guru? Qadim artinya lama. Apakah engkau guru lama? La, tidak. Ana mudarrisun jadidun, tidak. Saya adalah guru baru. Hamid Talib Haslan, apakah Hamid adalah pelajar pemalas? Jawabannya tidak. Dia adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. Dari sini ada yang Ibu tanyakan? Kadang mau nanya tuh masih bingung juga Ustazah. Apa kira-kira tanyakan biar saya jelaskan kembali? Tidak ada lagi Bu? Ada yang ditanyain nggak Bu? Ustazah, apa tadi yang nomor 4 itu yang Abbas tajirun, berarti tajirun sahirun ya Ustazah ya? Tajirun sahirun. Iya, kenapa tajirun sahirun Bu? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena naat. Naat man'ut. Kemudian posisinya, kenapa harus domah Ibu bacanya? Kok nggak tajirin? Kok nggak tajiron? Karena tidak ada alif lam. Oke, nggak ada alif lam. Tapi yang domahnya saya minta Ibu, kenapa dia domah? Mau itu Ustazah ya? Iya, karena tadi alasannya dia adalah khobar. Khobar kan posisinya harus marfu kan ya Bu ya? Marfu ya. Dia khobar, maka khobarnya harus marfu. Tanda marfu'nya adalah dengan domah. Maka kita ambil tanda bacanya yang akhir adalah dengan domah, berarti kan Bu? Karena dia khobar. Khobar pokoknya kita pastiin bahwa khobar itu adalah marfu. Maka kita ambil di antara tanda marfu itu adalah 3 tadi kan Bu. Domah, waw atau alif. Berarti yang cocok di sini tanda marfu'nya apa Bu? Waw kah, alif kah, atau domah? Domah Ustazah. Nah, domah. Maka bacanya tuh domah. Kita taruh domah. Kemudian karena dia tidak memakai alif lam berarti harus Tanwin. maka dia menjadi tajirun, berarti menjadi syahirun. Abbas ini, Abbas dia posisinya menjadi apa tadi Bu? Mubtada. Mubtada dia apa tanda bacanya di akhirnya? Gimana tanda baca akhirnya Bu? Domah juga Ustazah. Marfu juga kan Bu? Marfu juga ya.
Ya, dia harus Marfu. Maka kita lihat di sini marfu tanda bacanya 3. Berarti yang mana yang cocok buat Abbas ini? Waw kah, domah kah, atau alif? Domah. Doma abasu. Iya, jadi Abbas. Ya, seperti itu lah Bu ya. Kira-kira dari sini paham ya Bu ya? Nggak pusing kan Bu? Insya Allah saja. Saja, insya Nah, itu Allah. Ustazah tanda baca itu. Seperti itu Nah, tanda Ustazah. baca itu. Tadi Kapan kan, dia marfu? Seperti itu tadi. Itu yang saya maksud. Ya, alhamdulillah oh sudah gitu. iya sudah. Ah, Kan kadang dulu pernah ikut kelas sih, Ustazah, kapan dia Ya, domah, sekali kapan ini dia saja, Dek. dia bacanya Ini saja. fathah, kapan dia kasrah, itu Ustazah Udah. kadang saya bingungnya di situ. Nah, tadi Ustazah jelasin iya. gitu. Tadi kan makanya saya kan di sini nggak ada tanda baca Oh, tanwin atau sama domah tuh. atau apa kan gitu. Nah, tadi Ustazah Iya, iya. jelasin. Saya buka lagi catatan yang tadi Ustazah jelasin marfu atau tanda bacanya itu doma di akhir, wawu dan nun di akhir atau alif di akhirnya kan gitu. Mm-mm. Seperti itu. Nah, ya. Ketika dia mansub, fathah di awal, ya di akhir kayak gitu Ustazah. Itu makanya tadi Iya. alhamdulillah sudah tadi dijelaskan sekali lagi sama Ustazah. Umi siapa yang bertanya tadi? Nah, itu. Oh Itu gitu. Ustazah. Hai, Ustazah itu Kira-kira, kadang bingungnya. oh gitu. Jadi dari sini bisa dipahami ya Bu ya berarti ya. Hai. Jadi Allah ini aja saja. tanda kapan dia marfu, kapan dia mansub. Kita menentukannya kayak gini ya Bu ya. Mubtada. Nah, kalau mubtada itu kaidahnya dia harus marfu. Berarti kita ambil yang marfu. Yang marfu itu berarti waw, nun, waw dan nun, domah atau alif antara 3 itu gitu kan. Nanti ada namanya istilahnya nanti maf'ul bih nanti ya. Bu ya. Ini saya Lebih. kasih contoh aja ya. Ada istilahnya maf'ul bih atau dalam bahasa Indonesia dia sebagai objek gitu kan. Bu. Nah, objek ini tanda baca di akhirnya itu dia mansub. Nah, kalau mansub maka kita lihat tadi catatan tadi Bu. Apa saja tanda baca mansub? Yaitu salah satunya adalah fathah gitu. Berarti ketika dia posisinya adalah sebagai maf'ul bih atau sebagai objek, maka baris akhirnya adalah mansub, yaitu salah satunya fathah atau kasrah atau ya. Nah, maka kita ambil yang 3 itu. Yang mana yang cocok kan untuk itu. Nah, itulah makanya kaidah yang apa akhirnya itu disebutkan harus kita pahami marfu kah Iya. dia atau mansub. Atau masuk ya itu Ustazah kadang bingung akhirannya apa gitu kan Ustazah. Di situ saya suka bingungnya. Itu sih Jadi deh Ustazah. ini aja, pakai aja konsepnya ini ya Bu ya. Pokoknya Hai, mubtada harus harus marfu. marfu. Hai. Harus Mustada marfu. harus marfu. Marfunya Kabar, itu bisa dengan doma, waw dan nun, wow atau alif dan atau alif. ya, alif di Ya, akhirnya. ya. Ada 3. Kemudian khobar. Khobar tanda bacanya juga harus marfu. Marfu. Oh, khobar. Harus marfu ya Bu. Ibu cari juga yang tanda baca itu. Jangan diganti nanti tanda bacanya menjadi mansub. Salah, karena Nah, kaidahnya sudah itu jelas. mubtada sama khobar keduanya harus marfu ya Ustazah ya. Marfu Oke. ya. Ya, harus Baik. marfu ya Bu. Wah, Dari sini insya Allah paham ya Bu ya, dikit-dikit insya ya Bu. Allah paham sedikit-dikit, bisa meraba-raba sedikit-dikit Ustazah. Meraba-meraba saja. Bisa tapi Saya, diraba. Iya. insya Allah ada titik terangnya sedikit-sedikit gitu Ustazah begitu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Bu, kalau Alhamdulillah. nggak paham Baik. nanti bilang aja ya Bu ya, biar kita Ya, ulang sampai saja. kita paham gitu ya Bu. Ya. Karena Baik. kalau umpamanya nggak paham nanti saya takutnya jemu gitu kan. Benar Akhirnya Ustazah, jadi malas masuk Iya. kelas. itu yang saya Iya, takutkan. Maka saya pengennya Ibu, yang penting Ibu paham. Biarlah berulang-ulang saya menjelaskan. Yang penting iya, Ibu paham. Ketika Iya, Ibu saya sudah betul paham, Ustazah. mengerti, nanti semangat lagi untuk belajar. Oh iya begini, pasti ada timbul penasarannya. iya Ustazah. Pelajaran bahasa Arab itu momok menakutkan bagi saya. Saya Tapi Ustazah belajar yang lainnya tuh enjoy saya belajar bahasa Arab ini astagfirullahaladzim Ustazah. Benar-benar. Bahasa Jepang, bahasa ini enak, bahasa Arab astagfirullah. Hmm. Kemana-mana saya cari guru Ustazah.
Belum ini, alhamdulillah sekarang sudah agak paham sedikit tuh. Seperti itu. Baik, Memang harus alhamdulillah ya duduk Bu ya. manis Ustazah ya. Memang harus duduk manis gitu loh Ustazah belajar ini. Nggak bisa sambilan gitu. Baiklah, alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu Baik. kita ini kan ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, kita perlahan ya Bu belajarnya. Ya, Ya yang penting kita Ustazah, paham ya ya Bu ya. pelan-pelan aja Ya Ustazah. pelan-pelan Ustazah. Satu ini diulang berkali-kali. Gak apa-apa ya Ustazah ya. Nah, Jangan iya bosan. nggak apa-apa saya. Ibu yang saya minta Ibu kalau nggak paham ditanya aja Bu, jangan dipendam ya. Saya Ya mintanya seperti itu. Ustazah. Jadi semuanya kita sama-sama paham gitu ya Bu ya. Saya nggak Ya, akan bosan Ibu untuk mengulangnya kembali sampai Ibu paham. Saya insya Allah nggak akan bosan gitu kan. Yang penting saya menginginkan Ibu paham gitu. Sehingga Ibu nggak jemu untuk belajar bahasa Arab itu aja. Baik, alhamdulillah. Minta ridhonya Ustazah. Amin, Sama-sama. alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, karena sudah mendekati jam 9, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Nah, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Ustazah. Jazakallah Baik, khair. Semoga sehat selalu Ustazah. ya sama mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Saya Jazakumullah khairan Ustazah, yang sudah sama hadir. maaf lahir batin. Jazakallah Izin tutup ya, khair. Iya. Ya, Selamat semuanya, Om. istirahat. Baik. Assalamualaikum.